Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabah wal kitaba lil qira'a wal qira'a lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Yang telah memberikan kepada kita sehingga kita masih dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Salam serta salawat atas Nabi kita ya Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam terang zaman baik maupun kesempatan pada kali ini yaitu pemaparan makalah. Adapun pertemuan pada kali ini yaitu pemaparan makalah tentang hari akhir. Adapun pemateri yang pertama dari saudari Ahwatillah, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari moderator. Sebelumnya saya pemateri pertama dari presentasi pada makalah kali ini. Dan adapun pada poin pertama yang akan saya bawakan yakni pengertian hari akhir. Nah, jadi yang dimaksud dengan hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di dunia yang fana ini, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Jadi, mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh pada hari serta berakhirnya seluruh kehidupan atau kiamat, kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia, terus penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka. Nah, akan tetapi pada pembahasan kali ini tentang hari akhir dimulai dari pemahaman tentang alam kubur, karena peristiwa kematian sebenarnya sudah merupakan kiamat kecil atau kiamat sugra, dan juga orang-orang yang sudah meninggal dunia telah memasuki bagian dari proses hari akhir, yaitu proses transisi dari kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat. Nah, alam transisi tersebut dinamai dengan alam barzakh. Terus di samping itu, adapun istilah hari akhir atau istilah hari akhir dalam Al-Quran juga menggunakan istilah atau nama-nama lain sebagai berikut, yakni yang pertama, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yang ketiga, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yang keempat, Yaumul Din atau hari pembalasan. Yang kelima, Yaumul Fat atau hari kemenangan. Yang keenam, Yaumul Talak atau hari pertemuan. Yang ketujuh, Yaumul Jami atau hari berhimpun. Yang kedelapan, Yaumul Tagabun atau hari yang ditampakkan kesalahan-kesalahan. Yang kesembilan, Yaumul Khulud atau hari kekekalan. Yang 10, Yaumul Furu atau hari keluar. 11, Yaumul Hasrah atau hari penyesalan. 12, Yaumul Tanat atau hari memanggil. 13, Yaumul Fas atau hari keputusan. 14, As-Sah atau waktu. Dan yang terakhir, Al-Akhirah. Nah, itulah tadi istilah-istilah hari akhir dalam Al-Quran. Sekian
Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pembacaan materi bagian A. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Husna. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi bagian B. Proses dan peristiwa hari akhir. Yang pertama, alam kubur. Yang dimaksud dengan alam kubur bukanlah semata kuburan, tetapi alam yang dimasuki oleh setiap orang yang meninggal dunia, apakah dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Misalnya jasad Fir'aun, meskipun sampai sekarang masih utuh dan disimpan di Museum Tahrir Kairo, Mesir, namun tetap tidak bisa terbebas dari alam kubur. Begitu juga dengan jasad-jasad lain, baik yang utuh maupun yang hancur, bagaimanapun tetap memasuki alam kubur. Alam kubur dikenal juga dengan sebutan alam barzak. Barzak artinya yang membatasi antara dua hal. Dalam hal ini, alam barzak adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan dalil adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir serta adanya kenikmatan dan siksaan di alam kubur adalah antara lain sebagai berikut. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qaulu ats-sabit dalam ayat di atas adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah yang diberikan oleh seorang muslim di dalam kubur tatkala ditanya oleh malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakanlah kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Al-Mu'min ayat 45-46. Dalam ayat di atas ada dua azab yang ditimpakan oleh Allah kepada Fir'aun dan kaumnya. Pertama, dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Kedua, dimasukkan ke dalam azab yang sangat keras. Azab kedua diathafkan kepada azab yang pertama. Antara madhuf dan madhuf alai haruslah berbeda. Jika azab yang kedua dinyatakan setelah terjadinya kiamat. Yang kedua, kiamat. Kiamat pasti terjadi, tapi tidak seorang pun yang tahu, termasuk para nabi dan rasul, kapan akan terjadi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menanyakan kepadaku tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Surah Al-A'raf ayat 187. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak di antara diutusnya aku dengan hari kiamat itu hanyalah seperti dua jari ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan, banyak diminum khamar, dan perzinahan terjadi secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa bagi umat manusia, seseorang berkeliling menawarkan sedekah emas, tidak ada yang mau mengambilnya. Dan terlihat seorang laki-laki diikuti oleh 4 perempuan wanita yang ingin bersenang-senang dengannya, karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Hadis
pun alaih dan kenyataan besar. Pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Uzaifah bin Asid Al-Ghifari dan sahabat-sahabat yang lain yang sedang membicarakan tentang kiamat, bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul 10 tanda-tanda, yaitu keluarnya azab, keluarnya sejenis binatang yang aneh bentuknya, munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa putra Maryam, munculnya Yajuj dan Majuj, terjadinya gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arabia. Dan yang terakhir, keluarnya api dari Yaman. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kebangkitan. Setelah tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua, dibangkitkanlah seluruh manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Di samping itu, dihidupkan pula jin, iblis, dan malaikat. Menurut sebagian ulama, juga dihidupkan kembali beberapa macam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang disebut dengan al-ha'ad atau kebangkitan. Pada waktu kebangkitan itu terjadi, orang-orang kafir dan munafik berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Surah Yasin ayat 52. Itulah materi yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari saudari Kusma yang akan dilanjutkan oleh saudara Indriadin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pada poin keempat, berkumpul di mahsyar. Setelah kebangkitan, semua umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar menunggu penghitungan atau hisab amal perbuatan mereka di dunia. Pada waktu itu, keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalannya di dunia. Rasulullah SAW menggambarkan perbedaan itu dalam sabdanya, yang artinya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat menjadi 3 golongan. Segolongan berjalan, segolongan lagi berkendaraan, dan segolongan lagi berjalan dengan mukanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang-orang itu dapat berjalan dengan mukanya?" Beliau bersabda, "Bahwasanya Zat yang Maha Kuasa menjalankan mereka di atas kakinya, tentu Maha Kuasa pula yang akan menjalankan mereka dengan mukanya. Alangkah sukarnya mereka sebab harus berjalan dengan mukanya dari tanah-tanah yang runjul dan banyak tanaman berduri." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, perhitungan dan penimbangan. Perhitungan akan dilaksanakan sesuai dengan isi atau kitab yang mencatat seluruh amalan seseorang di atas dunia. Cara menyerahkan kitab kepada masing-masing orang berbeda. Ada yang menerima dari tangan kanan dan depan, dan ada yang dari kiri dan belakang. Perbedaan tersebut mengisyaratkan perbedaan nasib yang di akhirat. Allah menjelaskan perbedaan tersebut, yang artinya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman, dan dengan dia gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku," dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Yang keenam, pembalasan. Setelah penimbangan dan melalui asyirat, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan hasil penimbangannya sebagaimana yang sudah diberikan sebelumnya, bahwa siapa yang amal kebaikannya lebih besar dari amal kejahatannya, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga tanpa harus merasakan dulu siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Begitupun sebaliknya, siapa yang amal kejahatannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke neraka. Kalau dia orang yang beriman, maka dia akan beriman, maka dia akan dikeluarkan. Jangan belum.
amalan kejahatannya, maka dia akan langsung masuk surga tanpa harus melaksanakan dulu siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka. Sebaliknya, siapa yang amal kejahatannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke neraka. Kalau dia orang yang beriman dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah masa hukumnya habis di neraka, dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrikin, mereka akan kekal di neraka buat selama-lamanya. Sedangkan orang yang beriman dan berada di surga, mereka akan kekal di surga buat selama-lamanya. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan makalah dari saudari Jajin. Pemaparan makalah yang terakhir yaitu saudari Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan makalah yaitu iman kepada hari akhir. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar terhadap iman kepada hari akhir. Hal itu terlihat dari antara lain dari yang pertama, seringnya disebut langsung iman kepada hari akhir sesudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama jika arkanul iman yang lainnya tidak disebutkan secara lengkap. Yang kedua, banyaknya Al-Quran menyebut tentang hari akhir dibandingkan dengan masalah-masalah gaib yang lainnya. Hampir setiap halaman Al-Quran dijumpai pembicaraan tentang hari akhir. Yang ketiga, banyaknya nama-nama hari akhir yang masing-masing nama menunjukkan proses, peristiwa, dan keadaan yang terjadi pada hari itu. Adapun hikmah perhatian Al-Quran yang besar itu antara lain adalah yang pertama, menunjukkan betapa pentingnya iman kepada hari akhir itu adalah ajaran Islam. Sebab dengan adanya keimanan terhadap hari akhir, seseorang akan disiplin dan berusaha maksimal untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu bahwa tidak satupun amal perbuatan baik lahir maupun batin yang luput dari pencatatan dan perhitungan kelak di akhirat. Yang kedua, dengan adanya penggambaran yang detail tentang surga dan neraka dengan segala kenikmatan dan siksaannya, seseorang akan terdorong untuk melaksanakan kenikmatan itu dan takut untuk merasakan siksaannya. Hal tersebut tentu akan membuatnya selalu ingat melaksanakan kebaikan dan tidak mau melaksanakan kemaksiatan. Yang ketiga, dengan seringnya disebut masalah iman kepada hari akhir, maka hal itu akan bisa mengingatkan orang-orang yang sering terlupa dan lalai dalam kehidupan karena terpengaruh dengan segala kesenangan hidup di dunia. Yang keempat, dengan menyebut masalah hari akhir secara detail, diharapkan dapat mematahkan argumentasi para penentangnya, akan mematahkan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ilmiah dari orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Sebagai penutup bab hari akhir ini, ada baiknya kita kembali ingat bahwa seseorang mukmin wajib beriman dengan hari akhir, dengan segala proses, peristiwa, dan keadaan yang terjadi pada hari itu, sesuai dengan apa-apa yang telah diberikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa mengurangi dan menambahnya. Dan untuk hal-hal yang sifatnya teknis, kaifiyat tidak perlu diselidiki dan dibahas secara panjang lebar karena hal itu tidak mungkin menghasilkan suatu yang meyakinkan. Sebab teknis dan kaifiyat segala sesuatu yang mencangkup masalah gaib. Halnya bisa diketahui sepanjang diberitahukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya tentang timbangan mizan, bagaimana bentuknya, bagaimana menimbang amal perbuatan manusia, begitu juga dengan jembatan Sirat, bagaimana bentuknya dan bagaimana melanjutkan serta hal-hal lain semacam itu tidak perlu dipikirkan dan diselidiki, cukup diimani saja.
Sekian materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi. Baik, langsung saja melangkah ke pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Ahwatillah Rafia. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama masakin sabili was-sa'ilina wa fir aqama as-salata wa atas zakah wal mufuna bil ahdihim iza ahadu bil basa'i wa dharra'i wal hina ba'as ulaikal ladzina sadaqu ulaika humul muttaqun. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci dari saudari Ahwatillah. Adapun pembacaan ayat suci setelahnya yaitu dari saudari Tenriazin. Kepadanya saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha. Sadaqallahul azim. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci dari saudari Tenriazin. Selanjutnya dari saudari Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan ayat suci dari saudari Zahra. Selanjutnya dari saudari Husna. Kepadanya saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbih la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci dari saudari Husna. Selanjutnya akan dibacakan kepada saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci. Baik, kita melangkah ke sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hari akhir dalam konteks keimanan dan bagaimana pengaruhnya dalam pergaulan masa kini. Adapun pertanyaan ini dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh saudari Ahwatillah Rafiah. Kepada saya persilahkan. Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi langsung saja, hari akhir dalam konteks keimanan merujuk pada keyakinan agama tentang akhirat atau kiamat. Nah, dalam Islam misalnya, hari akhir mengacu pada hari kiamat, yang dimana setiap individu akan dihisap atas perbuatannya. Nah, pengaruhnya dalam pergaulan masa kini dapat menciptakan kesadaran moral dan tanggung jawab serta memotivasi setiap individu untuk berperilaku baik dan menghindari perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya atas kelompok 6. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban pertanyaan dari kelompok 6. Adapun pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana iman kepada hari kiamat mempengaruhi perilaku dan moral seseorang salat kehidupan sehari-hari. Berikan contoh konkret atau nyata berwujud. Pertanyaan ini dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh saudari Husna. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iman kepada hari kiamat dapat mempengaruhi perilaku dan moral seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan landasan etika dan tanggung jawab yang kuat. Contoh konkretnya yaitu yang pertama kejujuran, kesadaran lingkungan, kesederhanaan, kesetiaan dalam hubungan. Dengan kata lain, iman kepada hari kiamat menciptakan landasan moral yang kuat, mendorong individu untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan mereka. Itulah jawaban dari saya untuk kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu apakah manusia tetap beribadah kepada Allah jika dalam dirinya tidak ada kepercayaan kepada hari akhir. Adapun pertanyaan ini dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh saudari Hendra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang dimana apakah manusia tetap beribadah kepada Allah jika dalam dirinya tidak ada kepercayaan kepada hari akhir? Kepercayaan kepada hari akhir adalah salah satu aspek yang penting dalam ajaran agama tertentu seperti Islam. Meskipun seseorang mungkin tetap beribadah kepada Allah tanpa memiliki kepercayaan eksplisit terhadap hari akhir, namun keyakinan ini dapat memberikan landasan moral dan motivasi ekstra dalam melaksanakan ibadah. Orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada hari akhir mungkin masih beribadah atas dasar nilai-nilai etika, spiritualitas, dan tradisi. Meskipun demikian, kepercayaan kepada hari akhir seringkali memberikan dimensi tambahan seperti kesadaran atas penanggung-jawaban di akhirat yang dapat memperkuat motivasi dalam beribadah. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator.
Itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana caranya anggota badan menjawab pertanyaan sedangkan anggota badan sudah hancur bahkan sudah merata dengan tanah. Adapun pertanyaan ini dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh saudari Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam konteks yang lebih filosofis atau metaforis, pernyataan tersebut mungkin mencerminkan pemikiran mengenai sifat keberlanjutan atau pengaruh seseorang setelah meninggal. Dalam hal ini, dapat merujuk pada warisan, pengaruh positif yang ditinggalkan, atau kontribusi yang masih berlanjut meskipun fisik seseorang telah hancur. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Adapun pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana berbagai agama besar menggambarkan atau memandang peristiwa hari akhir. Pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Agama besar memiliki pandangan unik terhadap peristiwa hari akhir. Dalam Islam, misalnya hari kiamat dipandang sebagai saat kehidupan di dunia ini akan berakhir dan setiap individu akan dihisab atas amal perbuatannya. Dalam kekristenan, hari kiamat dihubungkan dengan kedatangan kembalinya Yesus Kristus dan penghakiman terakhir. Hinduisme memiliki konsep siklus reinkarnasi di mana jiwa terus bereinkarnasi hingga mencapai pembebasan. Agama-agama ini menyajikan visi yang beragam mengenai akhir zaman dan takdir manusia. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab. Adapun acara selanjutnya itu saja kita melangkah kesimpulannya, yaitu hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan permusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhir kelak setelah alam semesta hancur. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di dunia. Baik, itulah tadi kesimpulan pemaparan makalah tentang hari akhir. Saya tutup billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.